Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berjumpa lagi, tentunya bersama Bung Agung Wisnuwardana. Nah, kita sama-sama tahu yang sedang dibicarakan di publik bahwasannya Indonesia akan mengirim tentara yang kurang lebih itu 8.000 tentara ke Gaza sebagai wakil komandan ISF. Nah, tentunya ini di bawah skema BOP. Nah, satu sisi ini terlihat sebagai bantuan Palestina, namun satu sisi lain ISF ini bertugas melakukan demilitarisasi atau pelucutan senjata. Nah, Bung Agung, apakah ini bantuan tulus atau justru Indonesia sedang dipinjam untuk melucuti perlawanan pejuang Palestina? Ya, ini yang memang mengkhawatirkan. Sebenarnya pengkhawatiran ini mulai dari skema yang dulu awal sudah kita bincangkan, yaitu Board of Peace ya. Jadi satu dewan perdamaian tanda petik ya menurut saya yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dalam konteks ini Trump. Kita tahu kan bahwa Trump dan Amerika Serikat ini kan pendukung setia Israel gitu. Jadi sungguh lucu sebenarnya apa namanya International Stabilization Force ini ya, kekuatan stabilitas internasional ini agak aneh eh, karena dipimpin oleh Amerika Serikat komandonya. Ya namanya Amerika Serikat kan dengan Israel kan menjadi sebuah pertanyaan. Bagaimana mungkin ya kita, tentara kita yang merupakan negeri Muslim itu berada ditempatkan dalam satu garis komando dengan Amerika Serikat yang jelas-jelas mendukung pendukung utama dari penjajahan Palestina gitu kan, agak aneh ini. Nah ini yang menjadi persoalan, dan posisi Indonesia itu diletakkan di Rafah. Walaupun kemarin Sugiono Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa ini nggak akan melucuti senjata Hamas gitu, bukan demilitarisasi loh. Nggak mungkin lah menurut saya, karena di tempat itu komandonya itu komando Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sudah mengarahkan memang untuk pelucutan senjata Hamas dan jihad Islam gitu. Jadi posisi Indonesia itu ada di Rafah. Rafah itu adalah markasnya Hamas gitu. Ini kan agak ngeri-ngeri sedap. Yang terjadi nanti mengkhawatirkan kalau Hamas malah bertarung dengan Indonesia. Kita kan sudah tahu Hamas sejak dari awal sudah memperingatkan kepada tentara Indonesia, jangan main-main, jangan memasuki wilayah Palestina. Karena kalau ruang ini dimasuki, maka Anda berhadapan dengan saya gitu loh. Ini yang sangat mengerikan kan. Ini yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Maka saya sebut ini sebagai sebuah lonceng bahaya bagi umat Islam, karena eh, Amerika memanfaatkan negeri-negeri Islam termasuk Indonesia untuk berhadapan dengan kaum muslimin sendiri gitu, untuk mengkondisikan sesuatu yang itu menguntungkan Amerika Serikat dan Israel gitu. Sehingga yang terjadi hari ini ya menurut saya bukan bukan pembebasan Palestina, tapi pelanggengan penjajahan melalui skema komando seperti yang disampaikan ini. Yang terjadi adalah akhirnya nanti walaupun kita menjadi wakil komandan, tapi wakil komandan di bawah struktur komando Amerika Serikat ya. Ini jelas membuka dominasi mereka lebih lanjut lagi. Karena Indonesia nggak punya kemampuan untuk berhadapan dengan Amerika secara langsung gitu ya. Seharusnya kalau memang berani ya sejak dari awal, jangan sampai mengirim pasukan di bawah komando Amerika Serikat. Harusnya mengirim pasukan mandiri beserta dengan negeri-negeri Muslim yang lainnya untuk membebaskan Palestina. Maknanya adalah mengusir Israel dari tanah Palestina, mereka penjajah gitu. Nggak mungkin dong kita mengatakan bahwa mereka ada di negeri ini dan melanggengkan penjajahan. Saya mengingat bagaimana yang menjadi semboyan Indonesia dulu ketika ingin memerdekakan diri kan, lebih baik apa namanya daripada hidup dalam penjajahan, lebih baik dalam hidup dalam kemerdekaan. Daripada hidup tanda petik ya sejahtera dalam penjajahan, lebih baik hidup dalam kemerdekaan. Saya pikir semboyan itu yang harus ada pada diri pasukan Indonesia. Oleh karena itu saya membaca kalau ini benar-benar dieksekusi oleh saudara Prabowo, maka yang terjadi adalah sebuah jebakan luar biasa yang menyebabkan Indonesia akan berhadapan-hadapan dengan kaum muslimin sendiri di wilayah sana. Gitu, Bung. Ya, Bung Agung, kita juga melihat baru-baru ini diteken atau ditandatangani perjanjian ART dengan Amerika Serikat. Kita dapat tarif 19% untuk beberapa produk, tapi
kompensasinya kita harus beli energi dan pesawat Amerika Serikat senilai ratusan triliun rupiah. Plus dilarang memanjakin, maaf, plus dilarang memanjakin perusahaan digital mereka. Apakah ini kerjasama yang adil atau bentuk penjajahan ekonomi gaya baru, Bung Agung? Ya, ini jelas bukan penjajah. Ini adalah sesuatu yang tidak adil. Coba kita Hmm. bayangkan, barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika dipajakin, dikenain biaya masuk 19%, sementara barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia itu tidak dikenai biaya masuk apapun. Jadi 0% dibanding 19%. Ini jelas tidak menguntungkan. Kemudian yang sangat jelas lagi, bayangkan oleh kita semua, 99% produk Amerika Serikat itu akan memasuki pasar kita tanpa beban tarif sama sekali, plus tanpa beban untuk labelisasi halal. Ini yang sangat menggelitik. Padahal selama ini kita sangat menjaga banget agar itu terjadi. Jangan sampai masyarakat Indonesia, konsumennya yang bagian besar Muslim, nggak terlindungi gitu kan. Coba bayangkan dari mulai pertanian, otomotif, teknologi, semua dibebaskan masuk ke Indonesia. Kita tetap kena 19% untuk keluar, untuk masuk ke Amerika, Amerika masuk ke Indonesia 0%. Nah, bukan cuma tarif yang tadi disampaikan, kita dibebani juga untuk belanja produk Amerika Serikat sebesar 557 triliun rupiah, bayangkan ya. Termasuk di dalamnya sejak dari awal sudah rame pembelian 50 pesawat Boeing ya. Ini tentu bukan kerjasama, ini namanya setoran menurut saya ya. Setoran dan pendiktean yang luar biasa. Yang mohon maaf, lebih gila lagi menurut saya, kedaulatan kita juga ditukar guling demikian rupa loh ya. Ada aturan namanya TKDN. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri yang selama ini melindungi industri lokal kita gitu loh. Dihapus semua itu buat perusahaan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat nggak perlu memasukkan komponen dalam negeri dalam barang-barang yang mereka produksi. Mereka full komponen mereka semua gitu. Ini yang sangat mengerikan. Dan kemudian coba kita bayangkan lagi ya, kontrak karya Freeport di Papua itu diperpanjang sampai 2061 ya. 2061. Kemarin kan sampai 2041 tutup ya. Tapi ini diperpanjang lagi sampai 2061. Kemudian Amerika mengamankan mineral kita untuk 40 tahun ke depan. Ini luar biasa ini menurut saya ya. Bahkan soal privasi ya, data pribadi kita, warga Indonesia itu bakal ditransfer ke Amerika Serikat. Ini kedaulatan digital model seperti apa yang mau dimainkan? Ya wassalam menurut saya ya. Belum lagi urusan halal yang tadi saya sebutkan ya. Amerika Serikat minta produk mereka masuk tanpa label halal sama sekali loh. MU sudah protes keras terhadap hal ini, tapi sepertinya pemerintah Prabowo tidak bergeming sama sekali terhadap protes-protes ini. Sehingga saya membaca ungkapan dari Rocky Gerung menurut saya pantas untuk dipakai, bahwa ini penghinaan buat Indonesia. Bahasa saya ini pendiktian buat Indonesia. Indonesia seperti nggak punya peran sama sekali, pragmatis, nurut, dicocok hidungnya, yang Indonesia nggak punya pilihan sama sekali. Inilah problematik yang terjadi gitu. Karena Indonesia ini negeri berkembang yang dianggap hanya pasar saja, penyedia bahan mentah dan pasar saja gitu loh. Ini yang menjadi problematik karena skema kapitalisme global hari ini itu memang memposisikan negara berkembang itu hanya sebagai pasar, sementara negara produsen itu yang negara-negara maju itu. Coba kita bayangkan kalau seperti itu ya menang banyak Amerika Serikat. Nah, dalam konteks ini menurut saya Saudara Prabowo terlalu menggampangkan semuanya dan menyerah kalah di hadapan Amerika Serikat. Menurut saya begitu, Bung. Ya, Bung Agung, kita melihat dari dua isu ini, sepertinya Indonesia sedang berada dalam posisi terjepit antara kepentingan diplomatik digajah dan tekanan ekonomi dari Amerika. Bagaimana seharusnya sikap pemimpin Muslim yang berdaulat tentunya dalam menghadapi pola barter kepentingan seperti ini, Bung Agung? Ini selalu yang menjadi alasan pemerintah kan kondisi kita sudah berat. Ya, Katanya misalnya terkait dengan eh, pengerahan pasukan yang 8.000 TNI itu ya, nggak ada pilihan lain kata mereka. Ada yang protes, kenapa nggak lewat PBB? Ada yang mengatakan PBB juga dikuasai Amerika Serikat. Jadi nggak ada bedanya BOP dengan PBB katanya. Artinya, saya melihat Pak Prabowo beserta tim diplomasinya itu seperti pakai kacamata kuda, Om.
Maksudnya kacamata kuda kenapa? Seperti nggak ada pilihan lain gitu loh. Jadi satu-satunya pilihan ya harus ikut Amerika gitu. Nggak ada pilihan lain sepertinya gitu. Nah ini persoalan yang luar biasa. Termasuk dalam urusan agreement reciprocal trade ini. Yaitu perjanjian terkait dengan perdagangan yang berseimbangan. Itu menurut saya Pak Prabowo betul-betul dan tim diplomasi Indonesia itu seperti udahlah nggak ada pilihan lain gitu. Jadi hidupnya itu harus bersama Amerika, nurut sama Amerika, maka hidup akan nyaman daripada dimadurokan. Itu persepsi yang akhirnya banyak di kalangan netizen gitu loh. Jadi pragmatisme yang sedemikian rupa gitu yang terjadi. Nah, seharusnya dalam konteks ini pemimpin yang hebat adalah tidak mengkompromikan kedaulatan. Dalam bahasa lain tidak mengkompromikan menggadaikan kedaulatan negeri ini gitu. Harusnya negeri ini punya kemampuan untuk berdiri di kaki sendiri. Dan bisa nggak? Bisa menurut saya. Asal kita bangun persatuan yang luar biasa di negeri ini. Contoh, dulu ketika bicara tentang Gaza, itu kan dorongan untuk mengirim pasukan untuk membebaskan Gaza, itu kan sudah diserukan di semua banyak sekali aksi-aksi demonstrasi, aksi-aksi Masirah di banyak tempat gitu. Tapi sepertinya bergeming, tidak ada pasukan yang dikirim satupun. Ini kok luar biasa ketika Trump menyuruh malah dikirimkan. Ini kan aneh. Seharusnya ini kan ada Turki, ada Arab Saudi, ada Indonesia, ada Yordania. Kalau ini bersatu saja, tentaranya seperti jumlah yang sekarang, terus mau mengumpulkan dana yang berapa tuh 16,7 triliun rupiah, masing-masing dikumpulkan, sudahlah, Israel selesai itu, Pak. Nah, kenapa kok nggak berpikir ruang lain bahwa kita bisa bersatu antara negeri-negeri Islam? Kenapa nggak ada ruang berpikir yang berbeda gitu? Satu-satunya pilihan kenapa harus bersama Amerika? Ini problematik cara berpikir menurut saya. Yang saya sebut tadi problematik kacamata kuda dalam berpikir. Harusnya outbound thinking, yaitu apa? Bahwa kita punya tentara, kita punya anak-anak muda hebat, tentara-tentara hebat, ayo kita satukan kaum muslimin untuk mandiri berangkat memberangkatkan pasukan. Poinnya apa? Kita tentu sangat senang pemberangkatan pasukan, tapi tentu bukan dalam komando Amerika Serikat. Kita memberangkatkan pasukan harus dengan mandiri kepemimpinan umat Islam. Sehingga tujuannya hanya satu, yaitu pembebasan Palestina, pembebasan Gaza, dan menyingkirkan Israel dari tanah Palestina. Kenapa? Karena itulah tanah koroziah umat Islam. Harusnya itu. Dan Pak Prabowo dan tim diplomasi sepertinya nggak ada pilihan lain. Ini kan ngeri sekali ya. Kepada rakyatnya begitu sangat tegas, sangat menindas tanda petik. Beberapa teman-teman juga dijaga demikian rupa untuk tidak bersuara, dikasih intimidasi. Tetapi terhadap kepentingan luar seperti lembek betul-betul nggak punya pendirian gitu loh. Nah, oleh karena itu pemimpin harus duduk membangun kedaulatan secara mandiri. Jangan sampai ya panggung sebagai tanda petik wakil komandan itu seperti membanggakan gitu. Padahal enggak, ini bukan sesuatu yang membanggakan gitu. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar Pak Prabowo dan misi diplomasinya agar melihat syariat Islam. Kalau kembali pada syariat Islam, enak membacanya. Kenapa? Karena ketika mengirim pasukan bersama komando kafir harbi muhariban fi'lan seperti Amerika Serikat, hukumnya haram dalam pandangan Islam. No, berarti tidak akan dilakukan sama sekali. Nah, kemudian solusinya gimana? Solusinya membangun persatuan umat Islam, menyatukan energi umat Islam, menyatukan militer umat Islam untuk membebaskan Palestina. Terus kemudian terkait dengan konteks tadi itu, ART, Agreement Reciprocal Trade. Harusnya Indonesia berani mandiri, wong kita punya sumber daya alam yang melimpah. Negeri-negeri muslim juga sumber daya alam yang melimpah. Problemnya apa? Problemnya karena negeri ini menerapkan ekonomi kapitalis. Sehingga eksploitasi sumber daya alam diambil oleh swasta, wabil khusus swasta asing. Harusnya sekarang berduduknya gimana? Bagaimana sumber daya alam yang melimpah itu dikelola oleh negara, kita kuat, punya mata uang sendiri, nggak dalam kootasi Amerika Serikat. Dan itu semua akan terwujud apabila kita menerapkan syariat Islam secara kafah. Oleh karena itu, dua saran saya kepada Pak Prabowo. Satu, berdiri di kaki kita sendiri, bangun kedaulatan secara mandiri, jangan mau didikte oleh Amerika Serikat. Yang kedua, ayo Pak, terapkan syariat Islam secara kafah,
Agar apa? Agar kita punya kemandirian membebaskan Palestina dan kita punya kemandirian ekonomi tidak didikte oleh Amerika Serikat. Begitu, Bung. Ya, terima kasih Bung Agung atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan tentunya kepada seluruh pemirsa tabloid media umat, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.